wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi dalam pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi media transmisi nirkabel, atau bisa juga kita katakan komunikasi wireless ya, atau nirkabel. Ya, silakan Mas Fahmi. Ya, jadi komunikasi nirkabel ini seperti di materi sebelumnya ya, yaitu melalui gelombang elektromagnetika. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih spektrum gelombang elektromagnetika itu kayak gimana gitu ya. Di dalam kecepatan cahaya ya, jadi hubungannya itu frekuensi ya sama dengan C dibagi lambda gitu ya. F ini artinya frekuensi, C ini kecepatan cahaya, lambda ini adalah panjang gelombang. Maka semakin rendah frekuensinya, maka semakin panjang gelombangnya gitu ya. Nah, jadi untuk spektrum gelombang elektromagnetika, pertama di sini gelombang radio. Nah, gelombang radio ini ada dari mulai low frekuensi ya, ada namanya high frekuensi, ada very high frekuensi ya, VHF ya, yang sering dengar juga. Ada ultra high frekuensi, nah UHF. Nah, ini gelombang radio. Nah, frekuensinya di sekitar 3 Hz sampai dengan 3 GHz gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ada micro F atau gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini di sekitar 3 GHz sampai dengan 300 GHz ya. Nah, satelit juga ada di sini, ada di microwave ya, di range frekuensi ini. Jadi satelit atau microwave itu ada di sini. Nah, lalu frekuensi lebih tingginya lagi ada namanya di sini ada namanya infrared ya. Setelah infrared ada lagi di sana ada sinar X ya, dan yang paling tinggi itu sinar gamma gitu. Jadi itu adalah spektrum gelombang elektromagnetika gitu. Nah, lalu di komunikasi wireless ini ya, saya ingin menjelaskan tentang propagasi ya. Jadi kalau propagasi gelombang nirkabel ya, itu secara umum dibedakan ada 3 macam propagasi. Yang pertama disebut ground wave, atau bahasa Indonesianya propagasi gelombang tanah ya. Propagasi gelombang tanah ini artinya propagasinya atau rambatnya gelombang ini mengikuti kelengkungan bumi ya. Jadi kalau ini ya, misalkan bumi kan ada dataran rendah, dataran tinggi gitu ya. Nah, ini ada antena gitu. Ini ada di sini antena yang penerima. Nah, jadi si gelombang ini ya, dia masih bisa menembus lah gitu ya. Bisa menembus. Jadi propagasi gelombang tanah itu dia mempunyai redaman terhadap bumi itu kecil ya. Frekuensinya di bawah 2 MHz gitu.
Nah, jadi dia bisa jauh ya jaraknya karena dia tidak mudah teredam oleh bumi ya. Malah kalau di atas air, karena air ini mempunyai konduktivitas tinggi, peredamannya kecil ya, jadi bisa lebih merambatnya lebih bagus lagi. Nanti contohnya propagasi gelombang AM ya. Kalau kita dengerin radio AM, makanya radio AM itu jarak jangkauannya lebih jauh ya. Itu disebut skywave. Nah, skywave itu apa? Gelombang langit, atau disebut juga propagasi ionosfer ya. Propagasi ionosfer. Di propagasi ini contohnya radio amatir ya, yang di sini Fahmi ganti gitu kan, kayak gitu. Jadi radio amatir ya, radio amatir tuh bukan yang di talkie, tapi yang di rumah-rumah tuh punya antena yang sangat tinggi ya. Nah itu namanya radio amatir gitu. Nah ini propagasi gini kira-kira. Jadi ini misalnya di bumi gitu ya, kemudian ini ada antena ngirimnya, ini antena penerimanya di sini ya. Nah ini kan ionosfer ya, lapisan ionosfer dekat atmosfer ya. Nah si propagasi skywave ini dia boleh bisa mantul gitu, jadi ke arah ionosfer, kemudian dia mantul ke bawah, kemudian ke atas lagi mantul gitu kan, atas lagi mantul, atas lagi, nah akhirnya nyampe gitu. Nah ya, ini adalah propagasi skywave ya, contohnya radio amatir. Dan yang ketiga ini disebut propagasi line of sight ya, yang seperti sebelumnya pernah dibahas ya, line of sight, sejauh mata memandang gitu ya. Jadi antara pengirim dan penerimanya itu harus lurus ya, jadi tidak ada objek atau halangan. Jadi misalkan ini pengirim gitu ya, ini penerima, nah ini antenanya, nah ini adalah line of sight gitu. Jadi contohnya kalau di sini jaringan GSM ya, telepon seluler ya, kemudian FM juga di sini ya gitu. Nah jadi sekali lagi ada propagasi ground wave, frekuensinya di bawah 2 MHz, contohnya AM ya, contohnya AM. Yang kedua skywave, propagasi ionosfer, frekuensi di antara 2 sampai 30 MHz. Ini contohnya radio amatir. Dan yang ketiga propagasi line of sight ya, contohnya GSM, FM ya, kemudian satelit ya, ini di sini gitu. Nah ini frekuensinya lebih dari 30 MHz ya. Nah ciri-ciri line of sight ini ya harus tidak ada halangan ya. Maka kalau misalkan ada halangan nanti akan ada loss gitu ya. Nah ini kalau line of sight ini ada kita sebut ngitung free path loss ya, atau rugi-rugi gitu ya. Jadi bisa memprediksikan berapa sih lossnya gitu ya, atau sinyalnya itu dapat lemah gitu ya di perjalanan, karena kan ini kalau line of sight itu kan sebenarnya kan lurus ya, berarti kok bisa sinyalnya lemah misalkan gitu kan. Ini
padahal kan nggak ada halangan gitu, kenapa sinyalnya bisa lemah gitu ya, dibandingkan dengan kayak Skywave kan ada mantul-mantul gitu ya dari ke ionosphere. Nah kalau free path loss ya, atau kita bisa bilang free space line of sight ini ada hubungan antara jarak dan frekuensi ya, sehingga bisa kita prediksikan redamannya itu berapa gitu. Oke, saya hapus ya. Ini kita ngomongin tentang hitung-hitungan free path loss ya, atau rugi-rugi di propagasi line of sight. Jadi free path loss itu, atau kita singkat FPL ya, free path loss ya, itu sama dengan ya 20 log dikali jarak ya, 20 log jarak ya, D itu jarak, kemudian ditambah 20 log frekuensi ya, itu kemudian ditambah 32,44 dB gitu ya. Ini rumusnya, jadi FPL ini rumusnya. Gitu. Jadi D-nya itu, D itu jarak dalam kilometer ya, kemudian F itu frekuensi. Nah ini dalam megahertz. Lalu yang 32,44 ini dari rumusnya dalam dB ya. Jadi kalau misalkan diketahui ya, kita langsung aja misalkan contoh soal ya. Jadi misalkan ini ada antena pengirim di sini ya, dan di sini ada antena penerima gitu ya. Ini kan apa namanya, line of sight. Nah diketahui jaraknya itu 100 km gitu ya, itu jarak 100 km. Kemudian frekuensinya 100 MHz gitu ya, jadi ini F nya sama dengan 100 MHz. Nah ditanya berapa redamannya ya, atau rugi-rugi disebut FPL ini, free path loss-nya ya. Berarti kita masukin ke rumusnya, FPL nya sama dengan 20 dikali log, masukin D nya itu berapa, 2 km kan, jadi 100, kemudian ditambah 20 log F nya juga 100 MHz, ditambah 32,44 dB gitu. Nah log 100 itu kan 10 pangkat 2 ya, jadi log, jadi kalau misalkan ada log 100 itu sama dengan berarti log 10 pangkat 2 ya. Log 10 pangkat 2 itu sama dengan 2 gitu. Berarti 20 dikali 2 ditambah 20, ini juga log 100 berarti dikali 2 juga, lalu ditambah 32,44, berarti 40 ditambah 40 ya, ditambah 32,44. Nah berapa nih? 40 tambah 40 80 ya, 80 tambah 32 sama dengan 112 ya, 0,44. Jadi sama dengan di sini ya, 112,44 dB gitu. Jadi ini adalah path loss-nya ya, atau rugi-rugi dengan jarak 100 km dan frekuensi 100 MHz ini akan kehilangan sebesar seratusan dB gitu ya. Nah, ini adalah prediksi ketika kita memplanning ya, merencanakan suatu propagasi sinyal radio yang lurus gitu ya. Nah
memang semakin jauh jaraknya gitu kan, dan juga ada hubungannya dengan frekuensi, akan terprediksi kira-kira berapa sih akan yang kehilangan sinyalnya gitu ya. Ya jadi itu ya tentang propagasi sinyal ya di nirkabel, dan juga perhitungan free path loss ya di dalam propagasi line of sight gitu ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nanti bisa ditanyakan kalau misalnya kurang jelas. Terima kasih. Ya begitu tentang komunikasi nirkabel. Ya selanjutnya kita lanjutkan dengan materi satelit ya dengan De Mustiawati. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan membahas tentang gelombang radio dengan satelit. Jadi satelit ini adalah repeater yang letaknya jauh di atas bumi. Oke. Yang akan memancarkan frekuensi gelombang dari antara 1 sampai 40 GHz ke bumi ya. Nah, seperti itu. Itu adalah satelit. Nah, untuk satelit sendiri masuk ke dalam gelombang radio untuk line of sight. Jadi bisa menggunakan rumus propagasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk gelombang radio dengan satelit ini ada berbagai tipe-tipe satelit. Yaitu yang pertama ada GEO, kemudian ada LEO dan MEO. Ya. Ini untuk satelit yang pertama adalah GEO. Nah, GEO ini adalah satelit yang paling mudah dipahami ya, karena sebenarnya dari namanya sih udah ketahuan itu apa. Jadi GEO ini singkatannya adalah Geosynchronous Equatorial Orbit. Ya. Dari namanya kita sudah bisa mengetahui bahwa ini adalah satelit yang mengelilingi bumi pada garis ekuatorial. Ya, nah untuk GEO ini adalah satelit yang penempatannya paling tinggi dibandingkan yang lain, dibandingkan LEO dan MEO. Jadi GEO ini satelit itu berada kurang lebih 35.000 km dari permukaan bumi. Jadi paling tinggi ya. Nah, ini diletakkannya seperti ini. Jadi ini saya coba gambarkan untuk agar bisa terbayang ya bagaimana GEO itu. Nah, untuk GEO ini hanya membutuhkan 3 satelit ya. Jadi cukup 3 satelit untuk mencakup cakupan bumi gitu, seperti itu. Jadi hanya 3 saja. Jadi ini misalnya ini satelit yang pertama, beamnya itu mencakupi ke sini ya, luas sepertiganya. Nah, yang satelit kedua sepertiga sini, dan ini satelit ketiga. Nah, jadi cukup hanya dengan 3 satelit sudah bisa memberikan komunikasi untuk bumi ini. Nah, GEO ini kelebihannya tadi ya, jadi hanya membutuhkan hanya 3 satelit ya. Nah, tetapi apa kekurangannya? Karena dia berada di sangat tinggi di atas permukaan bumi, itu menyebabkan latensinya cukup besar, sehingga tidak bisa digunakan untuk komunikasi yang real time ya, atau yang membutuhkan yang latensi kecil. Nah, peruntukan GEO ini biasa digunakan untuk broadcast TV ya. Nah, ini biasa dipakai untuk GEO. Misalnya kita tahu ada TV yang masih pakai satelit itu, nah ini pakai GEO. Tapi sekarang sudah sangat jarang sekali ya. Ya, selanjutnya untuk MEO atau MEO ini adalah Medium Earth Orbit. Ya, jadi kalau tadi GEO itu kurang lebih 35.000 km di atas permukaan bumi, kalau ini hanya 5.000 sampai 12.000 km. Jadi posisinya lebih rendah ya. Karena posisinya lebih rendah ini mengakibatkan latensinya lebih baik, yaitu lebih kecil. Ya,
kalau untuk Mio ini sendiri untuk mencakup seluruh permukaan bumi bisa membutuhkan lebih banyak satelit ya. Ini saya coba gambarkan, ini contoh yang menggunakan 12 satelit ya, biar agar lebih mudah ya menggambarkannya ya. Jadi ada 12 satelit dibutuhkan, 12 satelit Mio untuk bisa mencakup komunikasi satelit dalam satu bumi ini ya. Di sini kita lihat, misal dari sini kita itu ada 1, 2, 3, 4, kemudian keliling sebelah sini 5, 6, 7, 8, kemudian sini 9, 10, 11, 12. Nah ini adalah komunikasi satelit dengan sistem komunikasi satelit dengan 12 satelit Mio dibutuhkan seperti ini. Karena Mio ini memang ketinggiannya di bawah Geo sehingga menyebabkan latensi kecil, untuk Mio ini banyak digunakan untuk teleponi, misalnya seperti VoIP. Nah, kemudian dia populer juga digunakan untuk GPS. Nah, kenapa GPS pakai Mio? Karena pertama, latensinya kecil, ya kan? Dan juga kedua, ini cukup untuk mobile. Nah, jadi karena GPS ini kan membutuhkan pergerakan yang cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, ini bisa digunakan, bisa tercakupi dengan Mio ini karena dengan 12 atau 24 tepatnya kalau untuk GPS sendiri menggunakan Mio-nya yang menggunakan 24 satelit. Jadi lebih banyak dari ini ya, ada 24 satelit. Ya, itu. Ya, kita lanjut ke LEO. Dia ini ada low Earth orbit. Nah, keuntungannya LEO ini karena pasti pertama dia low Earth object, dia tidak terlalu tinggi. Dia berada di ketinggian bisa sampai 300 sampai 2000 km ya. Sehingga dia tidak terlalu tinggi. Mesinnya pun si perangkatnya juga itu tidak terlalu besar sehingga dibuatnya lebih mudah dan biayanya pun lebih rendah. Nah, kelebihannya karena kalau lebih rendah semakin mendekat ke bumi, maka apa kelebihannya? Kelebihannya adalah latensinya jadi semakin kecil sekali. Very low. Jadi latensinya sangat rendah sekali sehingga delaynya itu delaynya itu bisa sampai 0,05 detik. Nah, sangat kecil sekali. Nah, ini bisa digunakan oleh banyak sekali aplikasi ya untuk sekarang ini ya. Apalagi sekarang adalah zamannya IoT ya. Ini udah bisa digunakan untuk IoT, bisa digunakan untuk komunikasi teleponi, dan juga masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang real time bisa menggunakan LEO ini. Nah, kalau LEO ini memang untuk satu bumi itu dia akan membutuhkan banyak ya, sebenarnya bisa dari 15 ke atas satelit yang digunakan. Tapi biasanya jadi banyak sekali ya, mungkin ada 30, 20. Jadi satelit yang berkeliling di lintasan sekitar ini ya 300 sampai 2000 km itu dibutuhkan agar sistem komunikasi satelit itu bisa berjalan dengan sesuai dengan desainnya ya, berjalan dengan baik. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai transmisi nirkabel. Tadi ada ground wave, sky wave, dan juga ada untuk loss ya, atau free space. Nah, untuk loss tadi sudah dijelaskan tuh ada rumusnya. Nah, nanti silahkan dipelajari lagi dan dicoba-coba hitungannya lagi seperti itu. Selain kita ngebahas tentang propagasi di radio, juga tentang satelit gitu ya. Iya, terima kasih. Ya. Untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.